Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang teknik material. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu bahan dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang teknik pengajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah saya dan luaran yang akan didapatkan oleh mahasiswa serta model pembelajaran pada mata kuliah ilmu bahan ini. Mata kuliah ilmu bahan ini akan membahas tentang lingkup pemahaman teori tentang jenis dan sifat bahan serta penggunaannya, khususnya yang berkaitan dengan bidang teknik mesin. Pemahaman unsur kimia dan kerja mekanik pada karakteristik bahan juga akan dibahas pada mata kuliah ini. Dengan mengikuti mata kuliah ilmu bahan ini, diharapkan mahasiswa akan memiliki kompetensi seperti memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam mengikuti perkuliahan. Kemudian, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang struktur kristal, bahan, dan klasifikasi bahan berdasarkan struktur kristal. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis klasifikasi bahan, pembentukan bahan, dan sifat mekanik bahan. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu berinteraksi dan bekerja sama dalam tim, bertanggung jawab, berpikir secara logis dan cerdas dalam mengembangkan ilmu bahan sesuai dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan teori, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali untuk pertemuan ujian akhir semester. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas selama perkuliahan ini. 1. Tentang definisi bahan teknik. Di sini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui apa sih bahan teknik itu dan mengetahui definisi apa sih atom itu. Yang kedua, tentang struktur kristal. Yang ketiga, tentang indeks Miller dan bidang kristal. Yang keempat, tentang cacat pada kristal, serta tentang proses pengerjaan dingin dan pengerjaan panas. Kemudian materi tentang proses pembuatan besi, baja, dan paduannya, serta klasifikasi tentang besi, baja, dan paduannya. Kemudian tentang diagram fase material, tentang macam-macam diagram fase material itu apa saja, dan tentang diagram fase material meliputi material besi, baja, paduannya, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir tentang sifat mekanik material serta bagaimana pengujian mekanik material itu sendiri. Setelah kita tahu gambaran singkat tentang mata kuliah ilmu bahan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang akan digunakan pada mata kuliah ini, yaitu menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada mata kuliah perkuliahan ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode delivery, yaitu bagaimana saya akan menyampaikan materi saya kepada mahasiswa. Di sini saya akan menyampaikan dengan metode ceramah dengan mempresentasikan materi secara langsung pada mahasiswa. Adapun materi yang saya akan sampaikan diambil dari beberapa referensi textbook yang saya gunakan. Yang kedua, yaitu dengan cara memberikan case study pada mahasiswa saya, yang nantinya case study ini akan saya posting di laman V-Learning Finesa. Dan nantinya case study ini akan dibahas pada setiap pertemuan selanjutnya. Teknik selanjutnya yaitu tentang interaksi dengan mahasiswa. Cara yang saya lakukan untuk interaksi dengan mahasiswa yaitu dengan menggunakan
grup diskusi yang dibuat dengan media WhatsApp aplikasi. Nah, diskusi ini saya akan memberikan waktu saya untuk membahas tentang apa yang dikeluh kesahkan mahasiswa tentang mata kuliah ini, apa yang masih belum dimengerti selama mata kuliah, penyampaian mata kuliah secara online dibahas di dalam grup WhatsApp ini. Selain itu, setiap selesai mata kuliah, saya akan memberi kesempatan kepada mahasiswa saya untuk menanyakan apa yang masih dibingungkan pada mahasiswa tersebut. Jadi setiap selesai mata kuliah ada sesi tanya jawab. Nah, yang terakhir yaitu tentang metode asesmen atau penilaian. Nah, di sini setiap awal pertemuan perkuliahan saya selalu membahas tentang kontak perkuliahan yang disepakati dengan mahasiswa. Di sini saya memiliki tujuan agar mahasiswa nanti mampu menyiapkan strategi dalam perkuliahan ini agar nantinya mahasiswa dapat lolos mata kuliah ini dengan nilai yang baik. Adapun skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan tentang pengajaran saya pada mata kuliah ilmu bahan ini, baik secara offline maupun online. Transformasinya itu kita dari garis titik dan biru ini. Jadi kalau seumpama transformasinya masih di atas di biru ini, meskipun suhunya berbeda ya jelasnya, tapi waktunya sama. Kalau seumpama dia masih di atas garis putus-putusnya biru ini, nanti suhunya masih berlebih. Ya, ini yang tadi dibilang sferoid kan, karena mikrostrukturnya dia di dalam belakang. Jadi matematika itu lebih apa? Tidak ulang kan lebih besar. Kan bisa jalan. Kalau matematika yang sifat ulang itu cenderung struktur mikronya kan lamelan. Kalau struktur mikronya ini bukan sferoid, sfero kan bulat-bulat kan. Itu dia cenderung lebih gentas. Tapi fase unsur yang menyusunnya tetap sama kan, sementit dan perlit. Jadi yang membedakan antara perlit, kainin sama sferoid itu adalah mikrostrukturnya. Berbeda mikrostrukturnya, sifat mekaniknya juga berbeda. Magnetis itu yang paling gentas, paling besar. Jadi kalau gerakan di sini magnetisnya cuma kayak jarum gitu kan, jarum kecil. Karena dia dari suhu tinggi langsung didinginkan. Dadakan. Kalau sebab kalau lihat air es kan dari air panas kemudian tiba-tiba jadi es langsung bentuk kayak jarum-jarum gitu kan. Nah, tentu magnetis itu seperti itu. Kan ini kan dilihat. Jarum-jarum magnetis. Ya kalau seumpama susah membayangkannya kan paling gampang es batu atau coklat. Oh iya. Jadi gambar dari setengah diagram yang komplit. Jadi di sini kan ada fasenya kan. Yang tadi kan dari lingkaran minus. Ini kemudian bawahnya ini ada fase transformasi magnetis. Jadi kalau seumpama kalian transformasinya dari 600 kemudian didinginkan di daerah ini, berarti hasilnya masih magnetis. Karena yang atas ini merupakan lambang dari start magnetis. Awal perubahan dari fase asalnya berubah jadi magnetis. Kemudian ini 50% magnetis, yang ketiga ini 90% magnetis.
yang di area sebelum hijau. Setelah hijau fasenya sama dengan fase yang di atasnya tadi, diinginkan secara cepat. Iya. Ini kan beda lagi, ini kan untuk hasil diagram. Ini yang dengan penambahan elemen chromium, NiMO sama FeM. Kalau yang ini kan murni. Kalau yang ini murni iron carbonate FeC. Kalau ini sudah ada panduannya. Yang ini sudah ada panduannya. Kalau ditambahin CM, NiMO sama SMX jadi panduannya apa? Statistik. Ya. Berarti ini diagram TT-nya untuk statistik. Sama di sini ada nilainya kan? Kalau tidak ada nilainya kan berarti lanjut ke Nah, berarti misalkan dari konvensi itu bisa kalian paling kertas ya. Jadi apakah bahasa tersebut bisa dijadikan bahasa yang paling bulat? bisa. Jadi macamnya kelapa panas selain ada ini kan ada annealing kan? Nah, annealing itu fungsinya untuk membuat material menjadi lebih bulat. Annealing. Jadi belajar di kelapa panas lagi. Iya, kenapa kelapa panas? Pelapan panas kan pasti dinaikkan, ada suhu panas annealing kan? Suhu panas annealing itu berapa? Ada full annealing, ada soft annealing. Kalau full annealing dari berapa sampai berapa? Ada range-nya. Terus pendinginannya berarti pendinginan dengan room temperature. Dan waktunya harus lama, nggak boleh cepat. Kalau waktu cepat kan namanya quenching ya, pendinginan quenching. Kalau lama, kalau pendinginannya itu lama di suhu ruang, struktur dari material itu akan mengalam ada waktu untuk membentuk struktur lamelannya sehingga bisa menjadi selanjutnya nomor 3 ini. Nah, ini kan ada berapa 100% fine perlin. Fine perlinnya perlin halus kan? Perlin halus. Berarti perlinnya kan harus takut sembuh kan? Berarti kelapa panasnya bagaimana? Siapa yang bisa menentukan? Akhir sampai kan ini yang nomor 3 ABC ini kan dilihat dari ini kan? Ya, kami kan. BCT. Sebenarnya kalau kalian sudah bisa. Ya, Gejala di sininya ada yang berarti kan? Iya. Ada sih kan? Iya, 100% pada
Kalau melewati garis ini nanti dibalik. Sampai lebih bawahnya Sampai sini toh, Pak. pakai hijau. Nah, Kalau di sini kan nanti sudah 50%. iya. Oh iya. Enggak. Apa ada yang ini? Ada pendapat lain? Siapa tahu saya salah ini sosok. Jadi dengarkan Narek. Bola kaca dengan diameter 1/16 inch. Kalau yang skala W sama bola kaca tapi diameternya yang berbeda 1/8 inch. Untuk penulisan satuannya yang Rockwell ini kan ada 80 Hz. 80 ini menunjukkan kekerasannya, B ini menunjukkan skalanya. Kalau B berarti pengujiannya menggunakan indentor 1/16 inch bola kaca, kemudian pembebanannya 1. Sama pembacaannya untuk yang superficial Rockwell ini kan sama, kekerasannya 60, hardness Rockwell dengan pembebanan 30 kg menggunakan indentor pada skala W. Ini berarti indentornya berupa bola kaca dengan diameter 1/8 inch. Untuk yang Brinell indentornya cuma 1 berupa bola kaca yang biasanya dibuat dari tungsten karbida. Pelambangannya tadi kan satuannya kan HB kan, hardness Brinell. Skala pembebanan Brinell ini dari 500 sampai 3000 kg. Pembebanannya cenderung lebih besar daripada Rockwell. Biasanya kalau dalam pengujian kan yang kita dapatkan cuma kayak gini 75 Hb, tapi ada beberapa yang menurunkan 75 Hb 10/500/30. Ini menunjukkan 10 ini adalah diameter indentornya 10 mm. Ini kan indentornya berupa 10 mm sphere atau steel. Sphere ini kan bola kaca atau bola dari tungsten karbida. Derajat 10 mm, 500 ini pembebanannya 500 kg, kemudian diindentasi selama 30 detik. Itu aja yang metode Brinell. Metode Vickers, nah ini macam-macam dari materialnya tadi. Terus macam-macam diameter indentornya. Nah ini ada beberapa kan, kalau seumpama tebal bahan 6 mm, kita disarankan menggunakan diameter yang 10 mm. Pembebanannya segini. Contohnya. Tapi biasanya ini kalau seumpama alat kita otomatis kita tidak perlu menentukan kayak ini pembebanannya segini, indentornya ini pembebanannya segini, kita tidak perlu. Ya sudah, kayak yang di video tadi, kita tinggal menempatkan spesimen kita di
alat pengujiannya, tinggal klik start, kalau sudah dia akan stop sendiri. Nah, sedangkan metode yang lain yaitu metode GNU dan Figure. Ini kalau tadi kan di inventornya ada yang bola kaca, kemudian ada yang diamond cone. Kalau yang ini inventornya berupa piramid, tapi dari diamond juga, bentuknya piramid. Kalau yang Rockwell kan cone, ini piramid. Sama konsepnya sebenarnya adalah Figure dan GNU, sama-sama diamond ininya, inventornya. Nah, untuk materi kekerasan mungkin sampai di sini saja. Ada yang ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Tadi kan waktu yang pengujian yang di biner itu kan apa F sama dengan 10 kP itu sama dengan 98,1 Newton. Maksudnya gimana kP itu, Bu? Itu pembebanannya. Kalau kan itu tadi Brindle apa yang Rockwell itu tadi? Kayaknya yang Rockwell kan. Ya itu maksudnya gimana, Bu? Nah, itu kan kita biasanya itu kan teorinya kan pembebanannya Rockwell segitu. Dalam apa pembebanan 10 seumpama tadi yang Rockwell itu kan ada pembebanannya berapa aja? Ada yang 60 kilogram, ada 100 kilogram. Kan pembebanan beban ini nanti kan memberikan F kan, ya tinggal diubah aja. F kan gaya kan berarti sama dengan massa kali gravitasi kan, tinggal gitu aja. Makanya tadi kan 98,1 M itu. Tapi biasanya nanti kita nggak perlu ngitung kan tadi ada kan besarnya kekerasan sama dengan F per surface area dari indentasi kita kan. Kita nggak perlu ngitung kayak gitu. Kalau kita nguji langsung ada otomatis ditunjukkan, oh hasil kekerasannya segini. Tapi itu hanya konsep penghitungan kekerasan itu ternyata seperti itu. Baik, Bu. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Bu, boleh minta filenya, Bu? Ya, nanti di-share kok. Kalau yang video-videonya itu kalian tinggal cari di YouTube aja. Ya, bentar. Kata kuncinya tinggal cari gini aja. Nanti yang di ini punyanya Material Science 2000. Jadi di sini banyak sekali video-video tentang pengujian material, baik itu yang merusak maupun tidak merusak.
kalau kita lihat di playlist. Nah, ini banyak sekali kok. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau tidak ada ditanyakan ya, saya kasih ini aja PR untuk bahan belajar minggu depan. Coba kalian cari macam-macam patahan. Jadi kalau tadi kan ada patahan yang brittle sama patahan yang ductile ya. Itu kalian cari, entah itu di buku, di Google, itu bagaimana sih ciri-cirinya, apakah jenisnya, wujudnya itu cuma kayak tadi kan yang bentuknya kan ada yang seragam, kemudian cuma terus satunya lagi yang kasar. Apakah begitu saja atau mungkin ada tampak yang lain, ciri-ciri yang lain? Oke? Itu dari pengujian apa Bu patahannya Bu? Terserah. Jadi kita menganalisis jenis patahan ini bisa dari pengujian tarik, bisa dari pengujian impact. Untuk materi minggu depan. Pakai dikumpulkan ya Bu. Nanti minggu depan nggak usah dikumpulkan, tapi minggu depan saya tunjuk 1 orang atau 2 orang gitu untuk menjelaskan cara acak. Baik Bu. Ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Untuk absensinya silakan di-list di WA dulu ya. Ini udah bisa ke RSN semua atau masih ada yang belum bisa? Belum Bu. Ya udah di-list di WA situ saja dulu. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mata kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Nah, itu tadi cuplikan saya mengajar mata kuliah ilmu bahan baik secara offline maupun online. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.